Assalamualaikum Tretan, selamat datang dan selamat bergabung di Raja Warta Channel. Saat ini saya sedang berada di kantor seorang politisi yang sekaligus seorang pengusaha. Beliau adalah Warsito alias Cak War. Saat ini beliau sudah menjatuhkan pilihannya ke Partai Nasdem. Namun beliau dikenal seorang politisi yang katanya sih di luaran sebagai teman malang melintang di beberapa parpol. Bahkan namanya khusus di Surabaya sudah tidak asing lagi. Nah, untuk itu beberapa pertanyaan yang sudah kami peroleh dari beberapa masyarakat yang kenal beliau maupun yang belum kenal, kami bawa ke sini untuk kami pertanyakan ke Cak War. Nah, apa kabar Cak War? Alhamdulillah baik. Selamat sore Kak Sade, selamat sore pemirsa channel Raja Warta yang terhormat. Ya, gini Cak War, sekarang kan menjelang menyongsong 2024 ya, pileg gitu ya. Tentu ya. Para politisi ini kan sekarang mulai menghidupkan mesin politiknya ya, termasuk mungkin Cak War sendiri. Apalagi Cak War sekarang kan menduduki jabatan cukup strategis di Partai Nasdem Jawa Timur ya. Cuman ada pertanyaan dari masyarakat yang saya bawa. Apa alasan Cak War masuk ke partai politik? Gimana Cak War? Selamat sore pemirsa Raja Warta dan Kak Sade. Jadi dunia politik itu sudah menjadi pilihan saya. Jadi saya sendiri kalau bicara di dunia usaha, saya memulai semua dari nol. Saya masuk Surabaya tahun 89. Jadi saya merintis karir dari nol di tempat yang memang betul-betul keras karena saya meniti karir dari Pelabuhan Tanjung Perak. Jadi kalau bicara dunia transportasi, dunia forwarding, dunia shipping atau pelayaran, tracking dan lain sebagainya, insya Allah saya sudah gelutin lebih dari 30 tahun. Nah, terkait alasan kenapa saya harus tertarik di dunia politik, setelah kesini jadi puncak daripada ketertarikan saya itu adalah terjadinya reformasi. Jadi tahun-tahun 96, 97 itu kan kita sama-sama tahu lah bahwasanya hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama orang-orang yang sedikit berempati atau sering membaca berita waktu itu kan memang puncak daripada ketertarikan orang pada dunia politik. Karena memang faktanya hari ini kalau kita mau menyadari apapun yang terjadi di sekeliling kita, bicara soal harga, bicara soal kebijakan, bicara soal apapun itu yang akan mempengaruhi sendi-sendi hidup masyarakat, itu semua sebenarnya itu adalah suatu keputusan politik. Sehingga kalau kita tidak masuk ke dunia tersebut, dari mana kita akan tahu? Nah, harapan kami, saya pribadi, saya dengan masuk ke politik itu saya bisa memberikan kontribusi untuk perbaikan itu. Tapi kan pada saat itu ya reformasi terutama kan masyarakat sangat berminat. Nah, tapi sekarang belakangan ini sampai ke sini menurut jenengan kan mulai ada beberapa suara-suara minus ya terhadap para politisi. Kenapa Cak War masih bersikukuh? Apa gak takut dapat masuk ke ruangan yang dicap minus itu? Memang kita akui, saya sendiri juga mengakui bahwasanya dunia politik di Indonesia itu memang jauh daripada cita-cita reformasi saat itu. Kalau bahkan banyak pengamat yang menyampaikan kalau reformasi di Indonesia itu kebablasan. Nah, akan tetapi itu tidak menyurutkan niat saya bahwasanya saya kepingin bagi saya politik itu adalah jalur kehormatan. Karena apa? Kalau saya sudah mendapatkan apa yang saya bisa nikmati sampai hari ini dengan keluarga ya tentunya, dengan istri, dengan anak saya. Nah, sudah saatnya saya harus berpikir bagaimana saya bisa mengabdikan diri saya. Dan kenapa saya memilih jalur politik? Perlu pemirsa ketahui, sebelum masuk di dunia politik, saya sudah aktif di beberapa organisasi. Di awal masuknya saya di Surabaya, saya aktif di organisasi Karang Taruna.
Di awal 2000-an saya sudah aktif di beberapa kegiatan sosial. Entah itu ada salah satu yayasan jati diri bangsa. Kita berbuat untuk apa? Untuk kita betul-betul kegiatan sosial di situ. Dan kalau kita mau mengakui, tidak ada satupun partai politik yang mengesampingkan itu semua. Semua tergantung kepada pribadinya. Partai politik itu baik, tapi yang tidak baik mungkin orang-orang yang ada di partai politik tersebut. Ya artinya oknum itu ya, kan oknum yang nggak baik. Iya, kan ya ada orangnya lah. Nah, sekarang kan masih ada mungkin ya ada pengusaha seperti Cak War mungkin ya ingin masuk ke politik kan hanya ingin memperkuat jaringan dan lain-lain. Tapi kalau Cak War Enggak lah. tujuannya Saya enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Karena saya melihat kawan-kawan saya di Perak sana, pengusaha-pengusaha di Perak sana masih banyak yang memang perlu sentuhan-sentuhan yang mana itu cuma bisa diperjuangkan melalui partai politik. Oke. Gini Cak, diperjuangkan pengusaha-pengusaha yang harus diperjuangkan lewat partai politik. Kira-kira nanti artinya yang akan diusulkan di parlemen nantinya ketika masuk ke parlemen. Jadi begini, kalau saya pribadi saya berpikir sederhana. Saya pernah mengalami sebagai pelaku usaha sampai hari ini. Policy-policy itu banyak hal yang memang betul-betul harus kita perjuangkan di sana. Bicara soal transportasi misalnya, di Perak misalnya. Soal tempat. Kalau Kak Sadek tahu, jalan Jakarta sampai ke pelabuhan, itu semua lahan itu miliknya Pelindo. Jadi penghuni di sana, entah itu kantor, entah itu kampung, banyak kampung, ada Kalimas, ada Bama, ada Teluk Nipung, Teluk Sarera, dan teluk-telukan itu ya, juga ikan-ikanan itu kebanyakan semuanya itu HPL, hak pengelolaan lahan. Yang dikuasai Pelindo. Yang penguasanya Pelindo. Menurut Cak War atau Kak War ya, kira-kira harus bagaimana nantinya? Yang akan diperjuangkan Cak War? Tentunya kita juga akan bertanya ya, akan memperjuangkan hak masyarakat di sana. Di sana bukan cuma ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu orang di sana itu, ya kan? Kalau coba itu kita berbicara lah dengan Pelindo misalnya. Kalau memang sudah tidak boleh untuk tempat tinggal, ya ayo kita carikan solusinya sama-sama, ya kan? Ya. Padahal ada yang di sana tuh sudah 2 generasi, 3 generasi. Loh itu harus ada suatu kejelasan kan? Status mereka yang Loh iyalah, termasuk kantor dan lain sebagainya. Perak Timur, Perak Barat itu semua HPL, HGB di atas HPL. Oke, Cak War. Terus pertanyaan selanjutnya, nampaknya minat Cak War masuk ke panggung politik sudah cukup jelas. Jadi intinya Cak War ini ingin memperjuangkan orang-orang yang benar-benar membutuhkan, terutama di sisi kebijakan pemerintah. Nah, pertanyaan berikutnya, saya ingin tahu pengalaman Cak War di dunia politik. Sejak mungkin mau ikut partai A, partai B, dan lain-lain. Bahkan saya dengar pernah masuk jadi calon wali kota Mojokerto, Cak. Iya. Gimana, Cak? Bisa dijelaskan, Cak? Jadi saya masuk dan terlibat di politik praktis itu sejak 15 Maret 2013. Waktu itu saya bergabung di Partai Hanura. Lah memang jauh sebelum itu saya sudah banyak bergaul lah dengan kawan-kawan politisi. Entah cuma ngopi, entah ngopi di Taman Bungkul, entah ngopi di coffee shop dimanapun juga. Di situ dari diskusi, dari obrolan yang santai saya akan menyimak. Oh memang ini tidak akan bisa, saya nggak bisa cuma sebagai penonton. Saya harus sebagai pelaku. Lah untuk menjadi pelaku saya harus masuk ke dalamnya. Sehingga per 15 Maret 2013 saya masuk ke partai yang orang mungkin tidak banyak tertarik. Karena saya memulai dari kota Surabaya. Saya sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Surabaya. Dengan tidak ada kursi 2009 itu. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras kami tim waktu itu di Pileg 2014 Hanura Kota Surabaya bisa menghasilkan 3 kursi. Nah, 2018 atau akhir 2017 diskusi dengan teman-teman, akhirnya ada waktu itu saya mau mencoba untuk ya kita coba tes case lah, cek ombak misalnya kan. Saya mencoba running di wali kota Mojokerto. Nol, saya tidak mengenal dengan masyarakat Mojokerto. Tapi alhamdulillah dengan ketekunan, dengan
ketulusan, dengan kerja keras, ya alhamdulillah orang mungkin tidak akan percaya. Dan bagaimana Warsito bisa nyalek di Mojokerto? Padahal orang Surabaya. Padahal orang Surabaya. Dan perlu Anda ketahui, Hanura nggak punya kursi di sana. Tapi alhamdulillah saya bisa meyakinkan petinggi partai. Kenapa, Kak? Padahal di sana itu kan pertama nggak punya kursi, kedua mungkin jaringan nggak ada ya. Kenapa sampean itu selain ingin tes ombak tadi ya, kok berani masuk ke kandang orang lain gitu istilahnya? Bagi saya gini, pengalaman itu akan saya dapatkan bila mana saya ikut. Jadi saya akan jadi pengamat bola yang baik kalau saya bekas main bola. Oh, berarti tujuan utamanya untuk mengasah pengalaman, menambah Ya pengalaman. harus kan, karena saya menyadari seorang baru di politik. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan inti yang ingin paling masyarakat ketahui dari Cak War. Di Indonesia lah ya. Kan banyak partai ya. Ada PDI dan lain-lain, partai-partai besar ya. Kenapa Cak War gak pilih yang mungkin menurut anggapan orang lain itu partai besar? Kenapa kok milih Nasdem? Tadi sudah saya sampaikan, seluruh partai politik itu sama. Tujuannya adalah bagaimana kita memberikan kontribusi dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kenapa saya memilih Nasdem? Kan pertanyaan begitu. Jujur, saya terinspirasi oleh sosok Pak Surya Paloh. Beliau setelah sukses di dunia usaha, beliau mendirikan partai politik yang bernama Nasdem. Ini fakta kan. Nah, yang kedua, ketua umum kami itu sosok yang tidak pernah berpikir untuk kepentingan pribadi. Coba kita lihat ya, saya tidak mau bicara partai lain ya, itu kan bukan lihat ya, satu ya rumah faktanya aja, kan rumah begitu. Nasdem. Pak SB nggak pernah berpikir pengen jadi presiden, apalagi pengen jadi menteri, enggak. Pak SB itu betul-betul figur yang kebangsaan, mengutamakan kepentingan bangsa. Iya kan? Di atas kepentingan Partai Nasdem sendiri. Dan di situ saya sangat suka dengan slogannya, rumah kaum pergerakan. Sehingga apa? Nasdem ini menjadi partai yang betul-betul dinamis. Dan kita harus akui, walaupun partai baru ya, kami baru ulang tahun ke-11 ya. Dasawarsa kemarin 10. Nah, tapi tolong kita lihat, satu-satunya partai politik yang punya kantor DPP yang sedemikian megah dengan gedung yang dinamakan Nasdem Tower, itu cuma Nasdem. Jadi kami tidak berkecil hati, apalagi setelah saya masuk. Saya mengenal figur Bapak Ketua Umum dan pengurus-pengurus yang lain sebagainya. Dan di Nasdem itu ada salah satu slogan yang memang seharusnya menjadi kebanggaan seluruh partai politik. Apa? Politik tanpa mahar. Di Nasdem nggak ada itu. Berarti memang itu yang terinspirasi. Pertama ketua umum Pak Surya Paloh, Pak SB. Iya. Yang kedua tokoh lokal Jawa Timur ya. Iya semua. Pertama, gini Kak, banyak orang ingin masuk ke partai politik, terutama ingin jadi pengurus. Itu menjadi sebuah kebanggaan. Ada yang menilai Cak War itu sakti. Di partai ini punya jabatan, di partai Nasdem yang mungkin orang menilai baru seumur jagung, tiba-tiba bisa jadi wakil ketua kalau nggak salah di DPW Jawa Timur. Apa yang Cak War, mungkin strategi apa sehingga bisa dengan mudah menduduki jabatan-jabatan? Kalau bicara dengan mudah tidak. Saya bergabung di Nasdem itu 23 Februari 2021. Nah, setelah saya berinteraksi, saya ketemu dengan Bu Ketua DPW, Ibu Janet. Berdiskusi lah di situ, bagaimana dan lain sebagainya. Kebetulan saya kan juga menjabat sebagai sekretaris DPD HKTI Provinsi Jawa Timur. Itu kan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di sektor pertanian. Saya berdiskusi panjang dengan Bu Ketua DPW, tentunya dengan pengurus-pengurus yang lain. Ya, alhamdulillah memang sebelum saya masuk di struktural kepengurusan DPW, ya saya ikut keliling ke DPD di Nasdem seperti itu di Jawa Timur. Terus saya juga ikut
Rakerwil di Banyuwangi. Nah, mungkin saya juga tidak tahu karena itu bukan saya yang berhak memberikan penilaian. Mungkin Bu Ketua DPW itu melihat, oh sosok Warsito itu mungkin bisa lah dikasih amanah di sini. Alhamdulillah saya juga berterima kasih atas amanahnya sebagai salah satu wakil ketua DPW. Saya kebetulan bidang penggalangan dan penggerak komunitas. Nah, ada satu lagi hal yang membanggakan bagi saya. Saat rame-ramenya COVID, oleh Bu Ketua DPW saya dikasih amanah sebagai Ketua Satgas COVID Partai Nasdem Jawa Timur. Cak, perasaan sampean waktu di Mas Cuti dipilih ditunjuk jadi Satgas COVID ya? Apa nggak takut, Cak? Itu kan waktu itu kan lagi parah-parahnya gitu. Apa yang mendasari sehingga saya manusia lah, perasaan takut itu ada. Perasaan takut itu ada. Terus terang aja. Iya. Bahkan kalau yang perlu pemirsa Raja Warta ketahui, saya beberapa kali menerima wakil keluarga dari mayat itu, dari jenazah tersebut. Saya datang sendiri, sempat di rumah sakit kampus C ya di Mer itu ya. Mulyorejo. Mulyorejo ya. Saya berdua dengan salah satu kader Nasdem juga, jam 12:30 pagi. Saya menerima mewakili keluarga, menerima jenazah yang terpapar COVID itu untuk dimakamkan di Malang. Tapi alhamdulillah karena dengan ketulusan tentunya kita juga senantiasa berdoa dan sebelumnya kita sudah dilatih sehingga kita tahu. Oh, antisipasinya ada. Oke. Nah, ini masuk ke poin tadi. Dari kalangan politisi itu kalau udah mau masuk ke parpol tentu ada target ya. Sampean kok nekat itu langsung ke Senayan? Karena basic saya pengusaha. Gak ono kata-kata nekat. Saya pasti punya kalkulasi. Nah, memang kalau bicara kata hati antara legislatif dengan eksekutif, jujur saya lebih tertarik di eksekutif. Tapi bukan berarti saya tidak mau di legislatif, tidak. Apapun juga kita kan bisa memulai sesuatu dan kita berkiprah, berkontribusi ataupun melayani masyarakat itu kan bisa dari jabatan apa saja. Yeah. Nah, kebetulan Partai Nasdem di 2 kali pileg 2014 maupun 2019 untuk dapil Jatim 1 Surabaya Sidoarjo kan masih kosong. Nah, sedangkan di dapil yang lain ada yang 2 kursi, kayak dapil 2 misalnya kita dapat 2 kursi. Nah, Bu Ketua DPW sudah menargetkan tidak ada dapil satupun yang kosong, sehingga hasil diskusi itu saya bukan diperintahkan ya, saya memang dikasih amanah untuk nyalek di dapil 1 Surabaya Sidoarjo. Nah, saya nggak sendirian, ada beberapa bacalek yang hari ini udah terdaftar. Kalau kita urut dari abjad ya, yang pertama Mas Haruna Sumitro. Siapa nggak kenal Mas Haruna Sumitro? Oh, iya. Yang kedua Mas Ipong Mokhlisoni, mantan Bupati Ponorogo. Dan dia juga salah satu wakil ketua OK di DPW Nasdem. Ada Bulita Mahfud Arifin, ya kan? Ada artis Mas Krisna Mukti, ya. Ada Pak Toto Lusida, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, yang kebetulan juga arek Surabaya, ya kan? Nah, dengan beberapa figur nama yang sudah akan running dan akan mencalek melalui Partai Nasdem, itu dapil 1 semua ya? Dapil 1 semua. Saya optimis bahwasanya target daripada DPW untuk dapil 1 Surabaya Sidoarjo, saya yakin terisi. Oke. Terkait persaingan, tentu yang beberapa nama yang Cak War sebutkan tadi, kalau menurut saya, mohon maaf ya, itu kan punya nama besar semua. Nah, kira-kira untuk bersaing di internal Partai Nasdem ini kan tentu ada persaingan untuk berebut di 2 dapil ini ya, di dapil 1 di Surabaya Sidoarjo. Apa kira-kira yang istilahnya keunggulan Cak War atau strategi Cak War untuk untuk menuju ke Senayan itu nantinya? Karena persaingan ini kan ketat itu. Seluruh dapil sama saya rasa. Kalau bicara ketat ya pasti ketat. Apalagi di dapil 1 itu di 2 pemilu Nasdem belum pernah dapat kursi. Jangankan kita bersaing di internal, bersaing di eksternal juga lebih berat lagi kan. Kita kan sama-sama tahu lah dapil 1 itu
partai siapa yang berkuasa dan lain sebagainya. Di Surabaya ya kita jelas lah siapa yang berkuasa. Sidoarjo pun juga siapa yang berkuasa. Tapi kami yakin di Nasdem ini tagline kami kan jelas, bersatu, berjuang, menang. Jadi kita utamakan bersatu dulu. Nah, setelah bersatu kita berjuangnya bersama-sama untuk mencapai kemenangan. Nah, kita juga sebagai umat beragama kita harus yakin bahwasanya yang namanya takdir itu nggak bisa diganggu gugat. Tinggal kami bersepuluh nantinya kita berikhtiar bersama-sama. Tentunya ngapain kita harus bersaing. Saya dengan Mas Haruna saya baik, dengan kakak Ipung saya baik, dengan kakak Lita atau Bulita saya baik, dengan Mas Krisna Mukti saya baik, dengan Mas Toto Lusida pun saya baik. Lah, saya kan tinggal berbagi. Di Surabaya misalnya ada 5 dapil. Monggo, dapil mana yang mau digarap? Di Sidoarjo ada 6 dapil. Monggo, ya, di mana yang mau digarap? Kita kan bisa. Kalau seluruh caleg ini bekerja, saya yakin nggak ada yang berat. Tapi kalau nggak salah ada 5 ya, 6 bacalek itu. Kalau prediksi sampean itu kan target dari Bu DPW, Bu Janet, itu kan minimal 2 gitu. Kalau prediksi sampean dari hasil dari kerjasama yang baik nantinya, apakah bisa melampaui dari target 2 kursi itu nantinya? Target 2 kursi itu menurut saya memang realistis. Realistis dari sisi apa? Yang pertama dari sisi figur-figur yang running. Nah, kalau soal ekspektasi, soal mau berapapun juga bukan nggak mungkin. Kenyataannya kan hari ini 2019 ataupun 2014 pun ada juga salah satu partai yang bisa dapat 3 kursi. Loh, kenapa Nasdem nggak bisa? Kalau teman-teman yang Cak War sebutkan tadi kan sudah melakukan istilahnya. Kalau Cak War sendiri apa yang pernah dilakukan selama ini di dapil yang menjadi target Cak War? Ada salah satu filosofi yang pernah saya baca dan ini menjadi doktrin beberapa kali disampaikan oleh ketua umum kami. Kerja-kerja politik itu tidak pernah bisa lepas dari kerja-kerja sosial dan kemanusiaan. Kak Sade, memang saya bukan asli Surabaya, tapi saya sudah 34 tahun di kota ini. Ya. Ya. Kalau bosone Surabaya, konco ngopi kuwe akeh. Panjenengan mau bicara soal Surabaya di 31 kecamatan, insya Allah saya punya teman. Di 154 kelurahan. Aku duwe konco, aku duwe bolo. Aku ya hobiku ya cangkruan. Bicara ngopi wis ta, mulai ujung barat Benowo sampai ujung timur Gunung Anyar Tambak, saya pernah lakukan itu. Nah, di Sidoarjo saya sebagai sekretaris HKTI, saya punya jaringan di sana. Ya kan? Karena Sidoarjo masih banyak lahan pertanian. Jadi mulai tarik, Balung Bendo, Krian, Prambon, ya kan, sampai ke Celocor sana, Jabon, Porong. Saya tahu semua bukan berarti cuman saya pernah masuk ke sana, sehingga saya punya keyakinan yang sama dengan kawan-kawan yang lainnya. Memang politik perlu biaya, ya kan, untuk menggerakkan tim sukses kita perlu pembiayaan. Dan saya kembali lagi, basic saya pengusaha, saya sudah persiapan semuanya. Nah, untuk saya menjadi dikenal, menjadi disuka, menjadi dipilih, itu pun saya kerjakan. Dan monggo lah, Kak Sade kan juga sering keliling. Ya. Iya kan? Dan saya bukan tidak percaya dengan lembaga survei ya. Tapi beberapa kali di survei, alhamdulillah nama saya muncul. Berarti kan ono sing kenal. Siap. Iya kan? Ono sing percaya. Iya kan? Ya ono sing milih kan begitu. Oke, Tretan. Nampaknya masyarakat Surabaya dan Sidoarjo Dapil 1 tentu sudah mendengar penjelasan dari Cak War atau Warsito, di mana beliaunya di tahun 2024 akan running sebagai bacalek Partai Nasdem
Dapil 1 Surabaya Sidoarjo. Semoga kehadiran saya dan Cawar ini cukup jelas dan bisa menjadi penambah wawasan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.